Hai, balik lagi sama gue Dinzur. Jadi kali ini gue bakalan nge-review produk baru dari Something yang bikin geger sebulan ke belakang ini. Gue udah nge-review si Umbrella Totem Timnya, ada di IG Fit dan TikTok gue. Kalian bisa cek di sini. Dan sekarang gue pengen nge-review dari eyeshadow palette, bedaknya, ada foundationnya juga. Semuanya banyak banget dan gue bakalan bagi dua part. Yang pertama untuk complexion, yang kedua bentuk matanya. Jadi gue bakalan bikin eyeshadow yang super banyak dari si palette ini. Stay tune. Sekarang kita lanjut aja ke video yang pertama. Gue bakalan cobain complexionnya dan bakalan gue wear test. Kebetulan sekarang jam 4 teman-teman semuanya. Nih ya, tuh sekarang jam 4 dan gue bakalan pakai mungkin sampai nidurin anak gue, which is jam 11-an. Oke? Sini gue nggak pakai primer, cuma pakai sunscreen sama tadi gue skincarean. Dan gue langsung mau coba si foundationnya. Ini yang Badass. Ini shade gue N01 Nina. Dia packagingnya tuh gemoy banget ya. Dia pump, gue suka banget packaging yang pump. Jadi langsung aja yuk kita cobain yuk. Cara pakainya kayak gue pakai foundation kayak biasanya aja. Ini kita tap-tap. Kayaknya 2 pump sih satu muka gue. Setengah muka gue. Masih normal karena gue biasanya 6 pump. Kalian bisa lihat perbedaannya, ini masih sisa di tangan sih sedikit. Ini nyatu banget sih di kulit tuh. Pori-pori juga lumayan ke blurnya nih, kalian bisa lihat. Semoga kelihatan ya di kamera. Tuh. Beres, yang sebelah sini enggak. Kalian bisa lihat coveragenya ini medium to full menurut gue dan bisa banget di build. Klaimnya itu breathable full coverage 12 hour serum foundation. Oh iya sih, dia masih ada luminousnya di kulit tuh, kalian bisa lihat ya. Markinjut. Teksturnya gue suka banget, creamy. Tapi masih yang dalam kategori ringan gitu loh, gampang juga di blendnya kok. Nih ya, lihat ya berapa second tuh. Tuh ya, langsung rata. Ini damp sponge ya, jadi agak basah. Lembab gitulah. Langsung rata, say. Gila ya Something ya. Gimana, lihat aja nih, beneran 12 jam apa enggak, menengan bertahan apa enggak, dan gua nggak bakalan pakai setting spray. Udah galak. Dah, selesai, rata gitu doang. Selesai urusan lo, gampang banget, beres. Cantik sih. Jujur cantik sih, dan dia masuk ke daerah hidung gue yang batu banget sebenarnya. Pakai foundation tuh susah banget masuk di daerah hidung gue nih, di daerah sini. Tapi ini masuk kok tuh. Walaupun harus agak dipres gini, cuma dia mau lah ya bekerja sama. Sekarang kita lanjut ke sini ke concealernya. Ini Wake Up and Makeup Concealer. Ini klaimnya HD Blur. Bentar ya, kita buka dulu. Udah semangat banget nih gue. Packagingnya sturdy banget. Ini HD Full Coverage Concealer tuh ya tulisannya. Ini klaimnya HD Full Coverage Concealer. Lucu ya, ada kuning-kuningnya selalu di bagian complexionnya. Neon-neon gitu, gemes banget. Terus di sininya tuh ada sponsnya, cenah. Gue bakalan coba sebelah sini pakai sponge, sebelah sini gue pakai beauty blender kayak gue biasa. Sponsnya halus, letoy, lemes gitu tuh. Ini gue pesennya yang vanilla BTW. Aplikator ininya juga nih kecil gitu, si aplikator ujung concealernya. Dia teksturnya juga bukan concealer yang cair. Yang ini gue bakalan coba pakai sponsnya. Jadi mari kita buktikan apakah sponsnya membantu. Oh wow, dia bisa sih ngeblend, enak sih. Dia nggak sakit, empuk gitu sponsnya. Udah gitu jadi enak, bisa lebih precise karena kecil ya. Tuh kalian bisa lihat nggak sih? Ya keblend sih, enak sih concealernya, sponge concealernya. Kepake kalau traveling lah ya. Bisa langsung udah langsung di dalamnya. Ngecover banget under eye begadang emak-emak anak 2 ini. Gue bakalan coba yang sebelah sini pakai cara gue biasa. Oke, nanti kesimpulannya gue bakalan di akhir aja sih, tapi gue sudah melihat sedikit perbedaan. Kalian bisa lihat gak komen di bawah?
Oh, ini enak buat bagian yang kecil kayak hidung gini nih, si sponsnya pas banget, nggak jadi bleber ke mana-mana. Dia agak lumayan cepet ya ngeset si concealernya, jadi harus cepet-cepet di blend. Bener pakainya per part aja, jangan langsung di apply gitu, langsung per part aja. Oke. Belum ada komplain sejauh ini. Sekarang mari kita lanjut. Ini ke compact powdernya. Sebenarnya gue tuh nungguin banget loose powdernya karena udah keluar kan, teaser bakalan keluar loose powder, tapi nggak taunya belum bisa di check out juga. Jadi gue udah nggak sabar pengen cobain, jadi ya udah. Ini gemes banget, bentuknya segitiga, packagingnya juga lucu parah. Oke, ini nama compact powdernya DNA Airbrush Breathable Powder Foundation. Jadi dia jelas-jelas pasti ada coverage ya. Ini gue shade-nya yang light. Tuh ya, dia lumayan gede loh tuh. Sponsnya segitiga juga. Ini kayaknya enak buat di sini ya. Mari kita coba. Swipean pertama, kita coba pakai ini buat ngeset under eye. Oh, dia enak loh buat touch up ini. Sponsnya juga enak. Enak sih, ini juga bisa diginiin, jadi tuh. Pinter banget sih Something, happy deh. Gue bakalan lanjut pakai brush aja buat ngesetnya. Kira-kira begini nih hasilnya. Dan gue bakalan lanjutin complexionnya, blush on, contour, highlighter pakai Kecintaan Aku Dolce Vita palette. Kalian lihat ya, ini gue sebutin ini sama Something sampai udah kayak nggak. Tuh bentukannya udah nggak jelas banget, saking cintanya. Bener-bener gue sering banget pakai ini, sering banget nge-tag Something Dolce Vita. Ini racun terparah gue sih karena emang bagus banget, jujur. Easy banget, easy peasy kok nge-contour pakai ini tuh. Dan harganya tuh cuma 170.000, lu gila nggak sih? Ini berapa tuh? 8 warna 170.000 dan kepake semua, asli deh. Lu aneh banget kalau nggak beli palette ini kalau lu suka makeup. Aduh, gitu ngeklaim. Ngaco kan? Ini tuh kayak gue tuh berharapnya ini tuh kayak yang hype banget loh si Dolce Vita. Gue capek banget berkoar-koar soal ini, bener-bener gue koar-koarin mulu nih. Gue bakalan jadi duta Dolce Vita, jujur Something, gue cinta banget, sampai lebay cintanya. Kira-kira beginilah ya, complexionnya udah jadi dan gue bakalan lanjut ke bagian matanya nih. Gue bakal pakai Unstoppable, jadi kalian nonton di video selanjutnya. Nanti gue juga bakalan liatin ke kalian ini wartesnya gimana dan segala macemnya. Gue bakalan update terus, oke? Hai, gue balik. Ini udah dengan eyeshadow yang warna-warni. Sekarang kita lanjut ngomongin complexion di sini. Ini kira-kira udah 2 jam dari tadi gue pakai complexion ya. Ya kan tadi gue pakai jam 4, sekarang udah jam 17.55, udah 2 jaman ya lah ya. Sekarang mari kita cek ini tanpa setting spray, tanpa apapun. Di mata belum ada creasing, di bagian hidung belum kelihatan bakalan mau longsor kayak gue biasanya. Di bagian dahi juga aman sentosa. Di 2 jam masih aman. Dengan tadi gue depan lampu nan silo ini, di belakang juga lampu. Tuh. Aman sentosa. Cus, nanti gue bakalan update mungkin jam 8, oke? Bye! Jadi ini update selanjutnya. Di 1 jam setelah tadi, bagian hidungnya udah mulai ada ngegumpal sih. Udah mulai kelihatan bintik-bintik di bawah sini juga udah mulai ada, cuma belum longsor kayak gue biasanya. Bagian sini, bagian pipi, jidat, dagu masih aman. Yang paling bermasalah itu bagian hidung, tapi itu masih biasa banget karena gue biasa kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru atau yang bikin gue kaget. Hai guys, so this is the last check-in pakai complexionnya dari Something. Gue bakalan nge-refill pakai tisu karena sebenarnya penampakan aslinya ketika lo lihat di muka gue tuh nggak ada yang berubah banyak. Di hidung memang menggumpal, di bagian depannya tuh udah mulai hilang. Tapi ini kalau kalian notice ini pemakaian 6 jam tanpa setting spray dan tanpa primer. Dimana buat kaum oily skin yang sangat teramat parah itu lumayan beresiko ya say. Bagian pinggirnya dia udah mulai kepisah dikit gitu, kelihatan gak sih? Semoga kalian bisa lihat ya. Nggak yang kecewa gimana karena ini pemakaian 6 jam. Gue juga lumayan bolak-baliknya, tadi gue juga sempat ngedit. Ini lampu juga lebih dari cahaya matahari sih sebenarnya kalau gue nggak pakai AC-nya juga gue cuma tuh 25 say, jadi nggak yang dingin banget.
Nih, ini gue excess oil di bagian hidung cuma segini. Wow. Wow. Tuh. Ini. Segini excess oil gue. Gila sih. Ini 120.000. 12 mili. Dipakainya untuk muka segedak gue itu 4 pump. Udah cukup nge-cover. Berarti ini affordable dan oke mampus sih. Zuzur, ini buat oily skin penyelamat sih. Apalagi buat kalian yang anak high coverage kayak gue, ini. Jadi sebenarnya ya, kalau gue boleh jujur, ini bukan first impression. Ini gue udah ngetes kedua kali. Jadi kemarin pas kondangan teman gue dari jam 5 subuh sampai jam 4 atau 5 sore dengan keadaan outdoor super panas di TMII. Bener-bener gue outdoor, terus gue main ke museum Iptek apa segala macam, itu stay on place. Tapi gue masih ragu karena gue di situ pakai setting spray yang lumayan terkenal. You know lah ya, lumayan terkenal, lumayan harganya juga. Jadi gue nggak bisa kasih review totalnya. Ini karena si setting spraynya kah atau si foundationnya. Tapi dengan gue buktiin di hari ini, ternyata si foundation something ini juga berperan penting dalam keawetan complexion gue hari itu. This is the key guys. Ini 120. Ampun suhu, ampun. Jujur, gue beneran bakalan sering ngeracunin ini karena waktu itu gue nge-snapgram kalau gue bakalan sering ngeracunin ini kalau ini awet di kulit muka gue. Shade-nya, oh ya, gue juga shock parah kalau si complexionnya ini oksidasinya nggak terlalu parah. Biasanya complexion yang high coverage di gue, terus kalau minyakan, apalagi klaimnya matte, dia tuh oksidasinya walah ngaco banget ke orange, muka gue udah kayak kusam, udah kayak dipanggang muka gue. Tapi ini ya lo lihat lah ya. Pokoknya kalau kalian sobat oily skin, sobat minyakan, pokoknya check out si Badass ini sekarang. Ini gue N01 Nina, shade-nya ini pas banget, nggak yang keputihan, pokoknya pas, bener-bener my skin but better. Juara. Terus si compact powdernya, kalian lihat ya di bawah mata gue, ini halus banget, not creasing at all, cuma di bagian sini dikit banget kelihatannya. Dia juga ini menurut gue ada sedikit efek mattifyingnya juga kayaknya, karena dia bantu banget ngelock sih. Dan itu juga mendukung, oh ininya magnet guys. Tuh. Wow. Lo tau gak sih, gue tuh pengen ngomong selebay itu tapi gue takut dihujat karena emang ini gak hype doang, emang bagus. Concealernya gue harus melihat lebih lanjut sih. So far sih oke sih, dia mau kawin sih sama foundation dan bedaknya. Tapi nanti gue bakalan bikin review kalau loose powdernya udah keluar kali ya. Jadi bener-bener full complexion of something. Oke? Gue suka sih tekstur concealernya, dia creamy tapi agak thick, cuma nggak yang setick itu. Ngerti nggak tuh kalimat gue? Tapi intinya kayak gitu, dia bagus formulanya, dia juga nge-cover, pokoknya beneran menjalankan tugas sebagai seorang concealer. Ya, nih si Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer. Yes, it is full coverage. Nanti kalian bisa lihat sendiri pas gua blend, dia berperan penting untuk lifting muka gue karena gue ambilnya yang shade vanilla juga kebetulan. Nanti gue bakalan tes juga kali ya si compact powdernya kalau sendiri, karena ini kan powder foundation, jadi gue nanti bakalan cek gimana. So ya, itu aja reviewnya, semoga terbantu ya. Semoga kalian bisa pilih-pilih produk mana yang mau kalian beli dari launching something yang 120 produk itu. Jangan lupa lihat review-review singkatnya di IG atau TikTok gue juga. Yes, thank you so much for watching. I'll see you next time. Au revoir.